masalah pangan itu utama. Masalah pangan itu utama. Kesulitan makan. Tapi saya lahir tahun 51, kita baru 1 tahun merdeka. Tidak ada orang kaya waktu itu. Orang tua saya profesor, ya makan kita sangat sederhana. Makanya saya suka nasi goreng. Apa itu nasi goreng? Nasi goreng adalah nasi kemarin yang digoreng, ya kan? Saya kira Pak Edwin juga mengalami, benar nggak Pak? Iya, sekarang aja dia pengusaha sukses. Kalau sekarang nasi gorengnya pakai telur 3, Pak? Itu nasi goreng itu nasi kemarin yang digoreng di pagi. Telurnya 1 telur dimakan 6 orang, ya kan? Didadar, tambah sedikit apa gitu. Dipotong strip-strip. Jadi begini, intinya begini. Saya komandan pasukan. Tentara itu operasinya bukan di kota besar, bukan di Menteng. Kita di gunung-gunung. Saya lihat orang kelaparan. Saya lihat orang di depan tenda saya mati kelaparan. Saya lihat. Anda tidak pernah lihat, saya lihat. Ya kan? Jadi di situ bagi saya tanpa pangan tidak ada peradaban. Masalah pangan itu utama. Dan sebagai tentara, sebagai komandan, kita mengerti bahwa yang kasih makan rakyat di desa, petani-petani itu kasih makan. Tanpa pangan tidak ada peradaban. Tidak ada Republik Indonesia kalau tidak ada pangan. Kita waktu proklamasi 17 Agustus, kita perang lawan Belanda, tidak ada APBN, tidak ada gaji untuk tentara, tidak ada LP. Yang kasih makan siapa tentara? Saya tanya, yang kasih makan rakyat di desa, petani-petani itu kasih makan. Bagi saya masalah pangan adalah utama. Saya pernah mengalami tahun 70, saya di desa-desa rakyat kasih makan. Orang miskin kasih makan kepada tentara. Jadi bagi saya masalah pangan adalah utama. Jadi kalau saya nanti mimpin, bagi saya pertama food security, energy security, water security, clean government, ya kan, affirmative action, and then the economy. Kita will give opportunity for business to take the initiative and to flourish. That is why I say win, 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 win. That is why I say win, 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 win. That is why I say win, 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 win. Everybody wins in a flourishing economy. Saudara-saudara, kita harus belajar dari success stories. Ya. Saya tidak masalah ideologi, saya tidak komentar. Ideologi negara masing-masing negara. Kamboja punya, Thailand, Malaysia punya, Tiongkok punya. Tapi we have to admit Tiongkok itu success story. Dia hilangkan kemiskinan. 1,4 miliar manusia dia bisa hilangkan kemiskinan di situ. So we have to learn. Kita harus berani juga seperti pemimpin-pemimpin Tiongkok. Kita harus hilangkan kemiskinan. But kalau kita hilangkan kemiskinan dan kelaparan, everybody will succeed. Everybody benefit. Kita hilangkan kemiskinan dan kelaparan, everybody will succeed. Everybody benefit. Saya kira demikian. Saya kira ini orang logika semua. They all right. You will understand. With high growth, everybody wins. Terima kasih. Oke. Dari rumput laut kita bisa hasilkan pupuk organik. Kalian juga sempat ramai Pak mempertanyakan kembali tentang hilirisasi. Ada yang bilang harga nikel sekarang sudah 30% turun, tahun depan diperkirakan akan oversupply, sehingga dipertanyakan lagi Pak, kita stop ekspor nikel. Soal hilirisasi kemudian diperdebatkan lagi. Perspektif Pak Prabowo Pak tentang rame-rame belakangan ini Pak, omon-omon belakangan ini Pak. Jadi begini, komoditas adalah komoditas. Ada harga naik, ada harga turun, tapi rata-rata, tapi yang paling esensial adalah
bahwa nikel itu adalah suatu bagian, suatu elemen yang dibutuhkan oleh industri. Dan kita punya nikel, salah satu yang terbesar di dunia. Jadi kenapa kita harus jual nikel kita murah, diolah di luar negeri? Ya, jadi ini gak tahu saya pemikiran orang-orang itu. Saya benar-benar gak paham. Iya kan? Saya kira itu jawaban saya. Ya. Dan kita tidak hanya bicara nikel, kita bicara semua. Kita bicara timah, kita bicara karet, kita bicara tembaga, kita bicara rumput laut. Tadi saya nggak sempat bicara rumput laut. Dari rumput laut kita bisa hasilkan pupuk organik. Rumput laut bisa untuk juga biosolar. Dan kita punya panjang pantai kedua terbesar di dunia. Saya lupa hitungannya, nggak tahu berapa puluh juta hektar kita bisa produksi rumput laut. Rumput laut selain untuk pupuk, rumput laut bisa untuk juga biosolar. 60 ton emas ya, 1 tahun ya. Rumput laut tuh Pak? Rumput laut bisa biosolar. Dan ini sudah dilaksanakan di Bali, sudah ada beberapa, sudah diuji coba. Sekali lagi, karuniahnya kita terlalu banyak. Ya. Jadi kita tinggal jadi hilirisasi tidak hanya satu. Ya kan nanti sebagai contoh Freeport. Berapa puluh tahun mereka sudah menghasilkan tambang. Baru kalau nggak salah tahun ini Presiden Jokowi meresmikan smelter di Gresik, ya Pak Erik ya. The first time in history. Akhirnya hasil tambang itu hilirisasinya di Indonesia. Ya. Dan itu diketemukan kalau tidak salah 60 ton emas ya. 1 tahun ya. 60 ton emas ya. 1 tahun ya. Kalau tidak salah, ya benar ya. Ya, jadi kalau tidak salah, cadangan emas di Bank Indonesia sekarang, kalau tidak salah hanya 120 ton. Benar, coba cek. Is it correct Pak Erik? Pokoknya di bawah 300 ton lah. Cadangan emas kita di Bank Indonesia. Ada staf saya nggak bisa cek. Bayangkan kalau sekarang kita hasilkan 60 ton emas setahun. In 3 years, 4 years kita cadangannya sama dengan 70 tahun. Itu hasil hilirisasi. Ya, belum yang lain-lain hilirisasinya. Jadi saya kira apa ya, you cannot go against logic. Janganlah mau minterin kita. You going against logic, go against common sense. Ya, ini tidak perlu PhD, tidak perlu. Bahwa kalau kita olah di Indonesia, lebih untung untuk rakyat kita. Ya. Go against logic. Janganlah mau minterin kita, you going against logic, go against common sense. Ya, ini tidak perlu PhD, tidak perlu. Bahwa kalau kita olah di Indonesia, lebih untung untuk rakyat kita. Ya. Saya punya datanya ada di buku saya, berapa peningkatan nilai yang kita dapat. Ya. On all those commodities. Contoh yang paling dasar, boksit. Boksit diolah menjadi alumina. Alumina diolah menjadi aluminium. Aluminium dipakai untuk TV, untuk pesawat terbang, untuk kapal, untuk mobil, untuk motor. Nearly semua barang-barang yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari ada aluminiumnya. Masa kita jual gelondongan, dijadikan aluminium, kita beli mobil, kita beli pesawat terbang, it doesn't make sense. Yeah? So we are talking about common sense.
hilirisasi vital untuk kebangkitan bangsa Indonesia. So we are talking about common sense, hilirisasi vital untuk kebangkitan bangsa Indonesia. Terima kasih. Oke.